Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di channel Guru Asikku. Kali ini kita akan membahas terkait dengan yaitu adalah perpindahan murid semester ganjil tahun ajaran 2025-2026. Teman-teman sudah tahu belum nih persyaratannya, bagaimana caranya gitu ya? Kalau belum tahu, yuk saksikan, jangan di skip agar teman-teman paham terkait dengan perpindahan ini gitu ya. Yuk teman-teman, yang belum subscribe silakan subscribe, yang belum like silakan like. Dan jangan lupa di akhir video ini teman-teman berikan video ini agar teman-teman yang lain di sana ya, yang butuh dengan informasi bisa mengetahui informasi ini. Oke, langsung saja kita akan membahas terkait dengan surat edaran nomor 26/SE/2025 tentang perpindahan murid semester ganjil tahun ajaran 2025-2026, yaitu dari Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Ada apa sih di dalamnya? Yuk kita kupas satu persatu gitu ya. Menindaklanjuti Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 9 Tahun 2012 tentang tata cara perpindahan peserta didik dan memperhatikan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang sistem penerimaan murid baru pada bab 3 penerimaan murid perpindahan dan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang organisasi dan tata kerja perangkat daerah pada lampiran 4. Dengan ini, saya meminta perhatian saudara-saudara hal-hal sebagai berikut. Gitu ya. Yang pertama adalah lingkup perpindahan murid. Yang pertama, murid yang berasal dari dalam DKI Jakarta dapat melakukan perpindahan masuk atau perpindahan keluar dari satuan pendidikan ke satuan pendidikan sederajat lainnya yang berada di dalam atau di luar daerah Jakarta gitu ya. Jadi misalkan putra-putri Bapak Ibu dengan contoh ya, misalkan saya di SMA 6 gitu ya. Nah, mau pindah ke SMA 70 itu boleh, atau yang dari luar juga bisa ya. Saya di SMA 6 pindah mau ke SMA yang ada di Bandung, itu juga boleh gitu ya. Nah, yang kedua, murid yang berasal dari satuan pendidikan di luar DKI Jakarta dapat melakukan perpindahan masuk ke satuan pendidikan sederajat lainnya yang berada di dalam DKI Jakarta. Atau, murid yang berasal dari satuan pendidikan luar negeri dapat melakukan perpindahan masuk dari satuan pendidikan sederajat lainnya di DKI Jakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tadi di nomor 2 gitu ya. Nah, ini contohnya sebaliknya gitu ya, yang dari Bandung itu mau ke Jakarta diperbolehkan. Nah, kalau yang nomor 3 berasal dari satuan pendidikan luar negeri, misalkan dia mengikuti ayahnya bekerja yang ada di Los Angeles gitu ya, atau di Jerman. Nah, itu dia pindah kembali ke tanah air gitu ya, ke Indonesia, maka itu diperbolehkan. Oke, kita lanjut. Nah, yang kedua adalah perpindahan masuk. Ketentuan umumnya adalah yang pertama, perpindahan masuk murid dapat dilaksanakan apabila daya tampung satuan pendidikan masih tersedia dengan memperhatikan ketentuan rasio kelas. Jadi di sini dilihat nih, berapa sih jumlah yang memang ada, kalau orang bilang zaman dahulu ya, bangku kosong gitu ya. Nah, di sini nih kebutuhannya ada berapa? Misalkan masih bisa dimasukkan 3, maka itu akan dibuka 3 sesuai dengan jurusan-jurusan yang ada. Kalau di SMA, kalau di SMP ya tinggal sesuaikan dengan kelasnya gitu ya. Yang B, perpindahan masuk bagi murid kelas 2 sampai dengan kelas 6 SD atau SD, LB atau paket A atau MI kelas 8 dan kelas 9 gitu ya. SMP atau garis miring di sini ya. SMP LB garis miring paket B atau MTS. Dan selanjutnya di sini juga ada kelas 11 dan kelas 12 SMA atau SMA LB atau paket C atau MA. Kelas 11 dan kelas 12 SMK sesuai dengan konsentrasi keahlian yang sama paling lambat
tanggal 29 Agustus 2025. Perpindahan masuk bagi murid tidak dapat dilakukan dari jenjang SMK ke jenjang SMA atau paket C atau sebaliknya. Jadi ini harus linear gitu ya. Jadi yang SMK ya ke SMK, yang SMA ya ke SMA. Nggak bisa nih apa dia menyeberang beda jenjang gitu ya. Oke, lanjut yang D. Kepala Satuan Pendidikan menetapkan keputusan tentang pembukaan tim perpindahan murid dengan pertanggungjawaban dan ketua tim ASN. Jadi di sini ya, di satuan pendidikan atau sekolah yang mengadakan itu adalah semuanya dari ASN. Susunan anggota tim terdiri dari pendidik dan tenaga pendidikan. Yang berikutnya adalah proses perpindahan murid dilaksanakan secara objektif, transparan, akuntabel, dan tidak dipungut biaya alias gratis. Sekali lagi ya, gratis gitu ya. Yang berikutnya yang F adalah proses perpindahan murid di lingkungan satuan pendidikan yang dikelola oleh masyarakat atau swasta dapat mengacu pada surat edaran ini. Gitu. Nah, persyaratannya, dokumen apa sih untuk melakukan pendaftaran ini? Yang pertama, mengisi formulir pendaftaran pada satuan pendidikan yang dituju. Jadi misalkan saya tujuannya adalah yang dari 70 mau ke 6 gitu ya. Nanti saya contohkan. Nah, yang kedua adalah fotokopi ijazah jenjang pendidikan sebelumnya. Dan untuk murid SMP atau SMPLB atau paket B atau MTS gitu ya, SMA atau SMK, SMALB atau paket C atau MA atau yang sederajat yang telah dilegalisasi oleh Kepala Satuan Pendidikan dan fotokopi rapor yang telah dilegalisasi oleh Kepala Satuan Pendidikan dan menunjukkan buku rapor asli. Jadi di sini ya, fotokopi ijazahnya sudah dilegalisir. Kenapa perlu dilegalisir? Membuktikan itu adalah bentuk yang sama seperti aslinya. Begitu ya, jelas ya kalau di sini Maya. Terus juga dokumen pendaftaran ulang nantinya harus wajib melakukan daftar ulang jika diterima. Murid yang telah diterima di satuan pendidikan tujuan melampirkan 1. Fotokopi ijazah jenjang pendidikan sebelumnya untuk murid SMP atau SMPLB atau paket B atau MTS dan juga SMA atau SMK atau SMALB atau paket C atau MA atau yang sederajat yang telah dilegalisasi oleh Kepala Satuan Pendidikan. Jelas ya di sini ya, harus ada legalisirnya. Yang kedua adalah fotokopi rapor yang telah dilegalisasi oleh Kepala Satuan Pendidikan. Jadi fotokopi rapornya yang terakhir itu dilegalisir juga gitu ya, kalau sudah diterima. Terus yang ketiga, fotokopi sertifikat akreditasi satuan pendidikan minta oleh TU ya, Pak minta untuk fotokopi sertifikat akreditasi gitu ya untuk sekolah ini. Terus dibawa nantinya. Yang keempat adalah surat permohonan orang tua wali murid tentang perpindahan masuk murid bermaterai. Cukup ke satuan pendidikan tujuan. Jadi nantinya Bapak Ibu atau teman-teman yang membawa surat permohonan orang tua wali murid tentang perpindahan masuk murid bermaterai. Untuk di sekolah tujuan saja ya, gitu ya. Dan di sekolah yang lama nggak usah. Terus juga di sini surat keterangan pindah dari satuan pendidikan asal diketahui oleh Dinas Pendidikan atau suku Dinas Pendidikan atau kantor cabang Dinas Pendidikan perwakilan setempat. Jadi kalau misalkan masih ada di Jakarta gitu ya, bisa nantinya lari ke Dinas Pendidikan atau Sudinnya, Sudin Pendidikan gitu ya, atau juga kantor cabang Dinas Pendidikan gitu. Terus juga di sini fotokopi surat izin operasional atau pendirian satuan pendidikan bagi murid yang berasal dari satuan pendidikan yang dikelola oleh masyarakat gitu. Jelas di sini. Nomor 7 adalah surat keterangan pindah atau keluar yang diunduh dari aplikasi Dapodik sebagai bukti murid telah dikeluarkan data dari Dapodik satuan pendidikan asal setelah murid diterima pada satuan pendidikan tujuan. Nah, di sini nantinya ketika diterima, Bapak, Ibu, teman-teman datang ke sekolah yang terdahulu. Untuk apa? Untuk minta surat keterangan pindah atau keluar ya, yang diunduh dari aplikasi Dapodik. Hanya dari sekolah yang bisa mengeluarkan, bukan dibuat sendiri gitu ya.
Terus juga surat keterangan tidak sedang menjalani sanksi atau satuan pendidikan asal. Jadi nggak ada nih ya kena sanksi apa gitu ya. Jadi di sini nanti untuk memperkuatnya adalah surat keterangan tidak sedang menjalani sanksi dari satuan pendidikan asal. Nah itu nanti dilengkapi. Untuk dokumen persyaratan khususnya bagi siswa dari satuan pendidikan penyelenggaraan kurikulum yang berbeda dengan kurikulum satuan pendidikan yang dituju. A. Jika dinyatakan diterima, satuan pendidikan wajib mengadakan matrikulasi gitu ya untuk beberapa mata pelajaran yang dianggap perlu. Terus yang B, pelaksanaan matrikulasi sekurang-kurangnya 30 hari efektif sejak diterima di satuan pendidikan tujuan gitu ya. Nanti dapat tambahan nih. Penambahan itu juga dikaitkan dengan beberapa bidang studi yang memang untuk ditambahkan gitu ya. Jelas ya? Terus juga di sini bagi murid penyandang disabilitas surat keterangan ahli terkait kebutuhan khusus atau SLB atau surat keterangan dari fasilitas layanan kesehatan dan atau pihak berkompeten yang menyatakan bahwa murid adalah anak berkebutuhan khusus. Gitu ya. Yang ketiga, anak berkebutuhan khusus. Yang ketiga, bagi murid dari SMK, perpindahan murid hanya dapat dilakukan untuk konsentrasi kalian yang sama. Jadi kalau misalkan dari SMK ya jurusannya, misalkan kalau sekarang ada perhotelan, nggak bisa nih nanti dia pindah ke kuliner atau apa gitu ya, atau dari situ ke mesin nggak boleh. Ya misalkan dari perhotelan pindah sama-sama SMK, tapi pindahnya ke teknik mesin, nggak bisa gitu ya. Perhotelannya dengan perhotelan, begitu ya. Terus juga di sini, yang ketiga, persyaratan bagi murid yang berasal dari satuan pendidikan luar negeri melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 2, huruf A, ya, yang di mana? Di atas gitu ya. Terus juga di sini, surat keterangan dari satuan pendidikan asal. Jadi minta surat keterangan gitu. Terus yang C, surat keterangan rekomendasi penyaluran murid dari Direktur Jenderal yang menangani bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan vokasi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. D, seluruh dokumen berbahasa asing wajib diterjemahkan oleh penerjemah bersumpah. Ada ya di sini ya, cari gitu ya, nanti biar diterjemahkan. Yang E, surat pernyataan bersedia mengikuti matrikulasi untuk mata pelajaran yang dianggap perlu, yang dilaksanakan pada satuan pendidikan yang dituju sesuai lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat edaran ini. Nah, ini jadwalnya teman-teman. Bahwasanya pengumuman daya tampung secara terbuka dapat dilihat dari satuan pendidikan dan laman Edu Jakarta, perpindahan murid gitu ya. Nah, ini bisa. Atau ngecek langsung dengan contohnya seperti ini nanti ya. Ini ya caranya. Misalkan kita mau tujuannya adalah ke SMA 6 gitu ya. Ketik saja di sini. SMA 6 ya. Daya tampung. Gitu. Nah, nanti di sini lihat ini ada SMA 6 Jakarta. Kita klik aja di sini. Nanti langsung masuk ke web sekolahnya. Nah, di sini kita bisa ngeliat nih sudah langsung tampil telah dibuka perpindahan murid semester ganjil tahun ajaran 2025-2026 gitu ya. Nah, di sini klik pengumuman. Nah, di sini sudah kita bisa lihat ini ya, yaitu adalah jumlah bangku kosongnya. Kelas 11 ada 3, kelas 12 ada 1. Jumlahnya adalah 4 gitu ya. Nah, ini dia nih pengumuman daya tampung ya, tuh bisa dilihat dari SMA 6-nya langsung. Begitu juga di sekolah-sekolah lainnya yang memang mau tujuannya ke sekolah yang dituju. Begitu ya. Jadi sekarang itu sangat mudah dan cepat. Dan ini mata pelajaran pilihan yang tersedia adalah kelas 11. Itu ada matematika, fisika, kimia, bahasa Prancis. Dibuka 2 kuotanya. Dan yang kedua di sini matematika, fisika, biologi, bahasa Prancis ada 1 kuota. Untuk di kelas 12-nya mata pelajarannya adalah geografi, bahasa Jerman, bahasa Prancis dan fisika, yaitu dibuka 1 kuota. Jadi totalnya berapa? Totalnya di sini
4. Sama ya. Nanti mata pelajarannya akan diujikan terlihat sama dengan yang ada di pengumuman tadi gitu ya. Syarat pendaftarannya juga jelas ya. Jadi nilainya itu akan dikalikan 60%. Terus nilai raportnya berapa? Nah, itu nanti dikalikan 40% ditambah gitu ya. Itu dia teman-teman semuanya. Nah, yang kedua, pendaftaran akan dimulai 9 sampai 11 Juli 2025. Yang ketiga, pengarahan kepada calon murid tanggal 14 Juli 2025. Seleksinya dimulai itu adalah 15 Juli 2025. Pukul 10 sampai dengan 12.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan diumumkan 2 hari setelah seleksi. Gitu ya, yaitu di tanggal 17 Juli 2025. Pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Dan dilakukan daftar ulang esok harinya, yaitu tanggal 18 sampai dengan 20 Juli 2025, pukul 8.00 sampai dengan 15.00 waktu Indonesia Barat. Bagi satuan pendidikan yang masih ada formasi, dilanjutkan tahapan seleksi dan jadwal diatur oleh satuan pendidikan masing-masing sampai dengan 22 Agustus 2025. Nah, di sini nih Bapak Ibu bisa bermanuver atau mencari tahu, mencari informasi ketika Bapak Ibu sudah melakukan gitu ya perpindahan di sekolah yang A ke sekolah X gitu ya. Ternyata ketika di pengumuman tidak terdapat nama putra-putri Bapak Ibu gitu ya. Maka Bapak Ibu bisa mencari lagi nih sekolah yang memang Bapak Ibu tuju. Misalkan dari swasta, cari lagi nih yang di negeri, mana yang masih buka gitu ya. Nah, nanti ikuti peraturan atau prosedur yang ada. Oke, yang 8, laporan paling lambat hasil perpindahan ke Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, yaitu tanggal 29 Agustus 2025. Ini mah khusus untuk sekolahnya gitu ya. Dan di sini ada mata pelajaran yang diujikan. Yang pertama, untuk satuan pendidikan jenjang SD, penyelenggara kurikulum 2013 ke penyelenggara kurikulum 2013, tema pada semester sebelumnya. Yang B, untuk satuan pendidikan jenjang SD atau paket A, penyelenggara sekolah penggerak atau implementasi kurikulum merdeka ke penyelenggara implementasi kurikulum merdeka atau kurikulum 2013 dan sebaliknya, yaitu adalah pendidikan Pancasila, bahasa Indonesia, matematika, ilmu pengetahuan alam, dan sosial atau IPAS. Terus juga untuk satuan pendidikan jenjang SMP atau paket B, yaitu ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, ilmu pengetahuan alam atau IPA, dan ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Yang D, untuk satuan pendidikan jenjang SMA atau paket C, penyelenggara kurikulum 2013 ke penyelenggara kurikulum 2013 kelas 11 dan 12. Yang satu adalah peminatan MIPA. Ini peminatan MIPA, bahasa Indonesia, kimia, fisika, biologi, dan matematika, serta bahasa Inggris. Untuk peminatan IPS ada bahasa Indonesia, ekonomi, geografi, sosiologi, matematika, dan bahasa Inggris. Peminatan bahasa ada bahasa dan sastra Indonesia, bahasa dan sastra Inggris, antropologi, dan matematika. Yang E, untuk satuan pendidikan jenjang SMA atau paket C, penyelenggara sekolah penggerak atau implementasi kurikulum merdeka ke penyelenggara implementasi kurikulum merdeka atau kurikulum 2013 dan sebaliknya. Kelas 11 dan kelas 12 ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, dan sesuai mata pelajaran pilihan di satuan pendidikan tujuan. Untuk satuan pendidikan jenjang SMK, yaitu adalah bahasa Indonesia, matematika, dan mata pelajaran kejuruan sesuai dengan konsentrasi keahlian. Untuk satuan pendidikan SLB, kewenangan seleksi diberikan kepada kepala satuan pendidikan dengan menimbang jenis kekhususan murid dan sumber daya yang tersedia di satuan pendidikan. Yang terakhir adalah untuk satuan PAUD, dalam seleksi memprioritaskan usia tertua. Nah, perhitungan ini tadi sudah tampil ya ketika kita membuka web sekolah yang kita tuju. Jadi, inilah kejelasan daripada apa aja yang menjadi prasyarat untuk perpindahan sekolah dari swasta maupun ke negeri dengan negeri gitu ya. Atau yang dari wilayah lain, dari Bandung mau ke Jakarta, Jakarta mau ke
Bandung. Kalau yang dari Jakarta mau ke Bandung berarti mengikuti aturan yang ada di Bandung. Begitu ya teman-teman. Yang bisa saya sampaikan, kalau mau bertanya silakan tulis di kolom komentar gitu ya. Dan jangan lupa yang belum subscribe silakan subscribe, yang belum like silakan like, yang belum share silakan share ya buat teman-temannya. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.